Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Nurfinanda. Saya dari kelas Madin Ula 2. Di sini saya akan membacakan kitab Aqidatul Awam tentang bab kitab suci dan suhuf yang wajib diketahui. Soal: pinten kitab ingkang wajib dipun sumerapi asmanipun kanthi perinci? Jawab: inggih punika wonten sekawan. Setunggal kitab Zabur ingkang dipun turunaken dhateng Nabi Daud, kalih kitab Taurat ingkang dipun turunaken dhateng Nabi Musa, 3 kitab Injil ingkang dipun turunaken dhateng Nabi Isa, sekawan kitab Furqan ingkang dipun turunaken dhateng Nabi Muhammad SAW. Dene syahidipun ingkang punika arba'atum min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha Zaburu Dawuda wa Injilu ala Isa wa Furqanun ala khairil mala. Arba'atun utawi perkara papat min kutubin kang tetep saking pira-pira kitab iku tafsiluha utawi perinciane arba'ah iku Tauratu Musa, kitab Taurat kang den nurunaken marang Nabi Musa, bil huda iku tetep kelawan nggawa pituduh tanziluha olehe nurunaken Taurat, Zabur Dawuda lan kitab Zaburi Nabi Daud, wa Injilu kitab Injil ala Isa kang den turunaken ing ngatasé Nabi Isa, wa Furqan kitab Al-Furqan ala khairil mala kang den turunaken ing ngatasé luwih bagus-bagusé makhluk. Jadi ada berapa kitab yang wajib kita ketahui secara perinci? Ada 4, yaitu yang pertama kitab Zabur yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud, yang kedua kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa, yang ketiga kitab Injil yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa, dan yang keempat kitab Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, 4 kitab yang wajib diketahui secara terperinci yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul adalah Tauratnya Nabi Musa yang diturunkan membawa petunjuk, Zaburnya Nabi Daud, Injil yang diturunkan atas Isa, dan Furqan atau Al-Quran yang diturunkan kepada sebaik-baiknya Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sebagai orang mukmin, kita wajib keempat-empatnya kita imani. Tidak boleh hanya satu kitab saja, tapi harus semuanya 4 tadi. Karena kitab itu diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasul yang ditujukan kepada umat manusia agar ke jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syarat yang berlaku di masanya. Selain 4 kitab tersebut yang harus kita imani, ada lagi yang harus kita imani secara umum, yaitu suhuf. Suhuf adalah lembaran-lembaran, dan kalau kitab ini adalah kumpulan-kumpulan yang sudah dijadikan satu dan dijilid. Soal pundi malih kitab ingkang wajib dipun disumerapi? Jawab: inggih punika mushaf-mushafipun Nabi Ibrahim ingkang dados kekasihipun Gusti Allah, saha pinten-pinten mushafipun Nabi Musa ingkang dipun turunaken saderengipun kitab Taurat. Sedaya mushaf punika nerangaken dawuhipun Gusti Allah. Dene kewajibanipun nyumerapi pinten-pinten mushaf kala wau, namung secara gemblengan mawon, boten wajib nyumerapi kanthi perinci. Apalagi kitab yang wajib kita ketahui? Jawab: yang wajib kitabnya adalah mushaf Ibrahim sebagai kasih Allah, dan mushaf Nabi Musa yang diturunkan sebelum kitab Taurat. Di sini membahas Allah dawuh. Nah, jadi kita hanya
menyerapi secara umum, tidak secara perinci. Mana dalilnya? Dalilnya adalah wasuhuful khairi wal kalimi fiya kalamul hakamil alimi. Wasuhuful khairi utawi sufe Nabi Ibrahim kang dadi kekasih Gusti Allah, wal kalimi lan Kanjeng Nabi Musa den dawuhi Gusti Allah iku fiha iku tetep ing dalam suhuf kalamul hakami utawi dawuhe zat kang ngatur makhluk al-alimi kang maha ngene. Jadi di sini ada kalimat khalili. Khalili ini artinya adalah khalilullah, yang artinya kekasih Allah. Nabi yang mendapat julukan Khalilullah adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Mengapa mendapat julukan Khalilullah? Karena Nabi Ibrahim adalah Nabi yang sangat dermawan. Dia tidak iman dalam menginfakkan, bahkan mengsedekahkan semua hartanya hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga terdapat kalimat al-kalimi, bahwa Nabi yang mendapat gelar al-kalimi ini adalah kalimullah, ini adalah Nabi Musa alaihissalam. Suatu saat Nabi Musa berjalan dan dia mendapatkan sebuah cahaya yang sangat terang di atas bukit Tursina. Maka dari situ Allah berbincang mendahului Nabi Musa secara langsung. Nah, kita berpikir apakah bisa berbincang secara langsung? Di sini Allah berfirman di dalam Al-Quran, kewajiban kita adalah beriman. Tidak perlu kita bertanya lagi karena itu bukan wilayah kemampuan kita yang bisa ditembus dengan kependekan atau kedangkalan akal kita, karena kita adalah makhluk yang sangat terbatas. Di dalam suhuf tersebut terdapat kalamnya Allah yang memberikan petunjuk kepada manusia agar berjalan di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala adalah percaya dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan beberapa kitab kepada para rasulnya untuk dijadikan pedoman hidup manusia. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.